Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ekonomi syariah dari dosen pengampu Bapak Dr. Jufri Jacob SE MSI. Sebagaimana kata Nabi, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi, izinkan saya menyampaikan materi tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Perkenalkan, saya Atini Mana Sahabia dengan NPM 022723 11197. Saya mahasiswa Unahair semester 3 Prodi Akuntansi. Pengertian sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan oleh prinsip-prinsip syariah. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah yang mengatur seluruh aspek ekonomi sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sistem ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta tunduk pada hukum-hukum Allah. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang berfokus pada pasar bebas dan kepemilikan pribadi. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang menekankan kebebasan pasar dan kepemilikan pribadi sebagai dasar ekonomi. Kapitalisme bertujuan untuk mencapai keuntungan maksimal dengan memberikan kebebasan individu untuk bertransaksi tanpa pengaturan dari sisi moral atau agama. Prinsip dasar ekonomi Islam ada 6. Yang pertama, ekonomi Islam berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, adanya larangan riba atau bunga. Yang ketiga, prinsip keadilan sosial. Dan yang keempat, prinsip zakat dan infak. Yang kelima, adanya larangan gahar atau ketidakpastian. Dan yang keenam atau yang terakhir merupakan prinsip kesetaraan distribusi kekayaan. Dasar Al-Quran dan hadis. Maksudnya, semua aturan dan prinsip ekonomi dalam Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis. Adanya larangan riba. Islam melarang riba atau bunga yang dianggap sebagai sumber ketidakadilan karena bisa membebani masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, prinsip keadilan sosial. Ekonomi syariah menekankan keadilan sosial dengan tujuan utama di mana semua pihak diupayakan mendapatkan hak yang seimbang. Prinsip zakat dan infak. Sistem ini menggunakan instrumen zakat dan infak untuk mendistribusikan kekayaannya yang membantu mengurangi kemiskinan dan memperkuat solidaritas sosial. Adanya larangan gahar atau ketidakpastian. Transaksi yang melibatkan ketidakpastian tinggi atau penipuan dilarang untuk melindungi keadilan dan menghindari spekulasi. Dan yang terakhir, kesetaraan distribusi kekayaan. Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil agar tidak hanya berpusat pada segelintir orang. Sedangkan prinsip dasar ekonomi kapitalis ada 5. Yang pertama, berpusat pada kepemilikan pribadi dan pasar bebas. Yang kedua, pencarian keuntungan maksimal. Yang ketiga, kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, kompetisi sebagai penggerak ekonomi. Dan yang kelima atau yang terakhir, tidak ada regulasi keagamaan terkait transaksi finansial. Pribadi dan pasar bebas. Sistem ini berpusat pada kepemilikan pribadi yang kuat dan kebebasan pasar, di mana individu bebas memiliki dan menggunakan kekayaan tanpa batasan moral dari sistem agama. Pencarian keuntungan maksimal, di mana tujuan utama dari kapitalisme adalah meraih keuntungan sebesar mungkin sebagai motivasi utama dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kebebasan individu. Kapitalisme memberikan kebebasan penuh bagi individu untuk menentukan aktivitas ekonomi mereka, termaksud dalam investasi dan konsumsi. Kompetensi sebagai penggerak ekonomi, persaingan,
dianggap sebagai elemen kunci dalam mendorong efisiensi dan inovasi. Terakhir, tidak ada regulasi keagamaan. Maksudnya, tidak ada regulasi atau pembatasan berbasis agama dalam transaksi finansial kapitalis. Selanjutnya, perbedaan dalam kepemilikan. Pada ekonomi Islam, kepemilikan pribadi diakui tetapi tunduk pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sumber daya alam sebagai milik bersama atau hak publik. Sedangkan pada ekonomi kapitalis, kepemilikan pribadi tidak dibatasi oleh moralitas atau agama. Selanjutnya, pemilik modal memiliki kendali penuh atas sumber daya. Perbedaan mendasar dalam konsep kepemilikan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Pada sistem ekonomi Islam, mengakui kepemilikan pribadi, namun dengan batasan dan tunduk pada hukum Allah. Hal ini berarti bahwa individu dapat memiliki harta, tetapi hak kepemilikan tersebut tidak mutlak dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara dianggap sebagai milik bersama atau hak publik yang tidak dapat dimiliki penuh oleh individu. Hal ini mencerminkan pandangan Islam bahwa sumber daya alam adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan digunakan untuk kebaikan bersama. Contoh, dalam Islam, seseorang boleh memiliki tanah untuk membangun rumah atau usaha, tetapi mereka tidak boleh menggunakannya untuk merugikan orang lain atau lingkungan. Jika seseorang memiliki tanah yang luas, mereka diwajibkan untuk membayar zakat atas tanah tersebut, yang kemudian didistribusikan kepada yang membutuhkan. Sedangkan pada ekonomi kapitalis, di sisi lain memberikan kendali penuh kepada pemilik modal atau sumber daya yang mereka miliki tanpa batasan moral atau agama. Hal ini berarti bahwa individu dapat memiliki dan mengendalikan sumber daya tanpa batasan, dan mereka bebas untuk menggunakannya pada keuntungan pribadi. Contohnya, dalam sistem kapitalis, seseorang dapat memiliki perusahaan besar dan menggunakan sumber daya alam untuk menghasilkan keuntungan tanpa batas, bahkan jika hal itu berdampak negatif pada lingkungan. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam pandangan kedua sistem ekonomi tentang hak kepemilikan dan penggunaan sumber daya. Ekonomi Islam menekankan tanggung jawab sosial dan keadilan dalam menggunakan sumber daya, sedangkan ekonomi kapitalis menekankan kebebasan individu dan keuntungan pribadi. Perbedaan dalam distribusi kekayaan. Pada ekonomi Islam, distribusi kekayaannya lebih merata melalui zakat dan infak, sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Sedangkan pada ekonomi kapitalis, distribusi kekayaannya berdasarkan hasil pasar sehingga terjadi ketimpangan kekayaan, di mana hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi lebih tajam. Perbedaan dalam motif keuntungan. Pada ekonomi Islam, motif keuntungan diimbangi dengan tanggung jawab sosial, di mana adanya larangan mencari keuntungan melalui cara-cara yang merugikan masyarakat. Sedangkan pada ekonomi kapitalis, keuntungan menjadi tujuan utama, di mana kebebasan mencari keuntungan tanpa memandang implikasi sosial. Selanjutnya, perbedaan dalam motif keuntungan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Pada ekonomi Islam, mengakui bahwa keuntungan adalah hal yang wajar, namun keuntungan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Islam melarang keuntungan yang diperoleh dengan cara merugikan orang lain atau masyarakat. Contohnya, dalam Islam, seseorang pengusaha tidak boleh menaikkan harga barang secara berlebihan, hanya untuk mendapatkan keuntungan besar, terutama jika hal itu akan memberatkan masyarakat. Mereka juga tidak boleh menjual produk yang berbahaya dan tidak memenuhi standar kualitas.
Sedangkan pada sistem ekonomi kapitalis lebih menempatkan keuntungan sebagai tujuan utama dan kebebasan untuk mencari keuntungan sangat diutamakan. Pertimbangan sosial tidak menjadi faktor utama dalam kapitalisme, sehingga kegiatan ekonomi seringkali dilakukan tanpa memperhatikan dampaknya bagi masyarakat luas. Contohnya, dalam sistem kapitalis, perusahaan mungkin akan memindahkan pabriknya ke negara lain dengan upah buruh yang lebih rendah, meskipun hal itu akan menyebabkan pengangguran di negara asal. Mereka juga mungkin akan memproduksi produk yang berbahaya bagi lingkungan demi keuntungan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial, sedangkan ekonomi kapitalis lebih menekankan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Kesimpulannya, sistem ekonomi Islam mengedepankan keadilan sosial, tanggung jawab moral, dan keseimbangan distribusi kekayaan. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis menekankan kebebasan pasar, individualisme, dan pencarian keuntungan tanpa batas. Secara keseluruhan, perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis mencerminkan nilai dan prinsip yang menjadi landasan kedua sistem tersebut. Ekonomi Islam lebih menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan pengaturan yang dirancang untuk mencapai keadilan sosial dan melindungi hak-hak semua pihak. Prinsip-prinsip Islam memberikan pedoman tentang cara kepemilikan, distribusi kekayaan, dan motif keuntungan harus dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan kolektif. Di sisi lain, sistem ekonomi kapitalis menitikberatkan pada kebebasan individu dan mengejar keuntungan tanpa batasan etika dan agama yang tegas. Fokus pada profitabilitas dan keuntungan pribadi dalam kapitalisme seringkali menghasilkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan, di mana mereka yang memiliki modal lebih cenderung semakin memperkaya diri, sementara mereka yang kurang mampu terpinggirkan. Perbedaan ini tidak hanya mencakup aspek kepemilikan, distribusi kekayaan, dan motif keuntungan, tetapi juga mencerminkan perbedaan filosofi yang lebih dalam tentang tujuan ekonomi. Ekonomi Islam menegaskan perlunya tanggung jawab sosial dan keadilan sebagai bagian integral dari aktivitas ekonomi. Sementara ekonomi kapitalis memberikan prioritas pada kebebasan individu dan pencapaian keuntungan tanpa hambatan. Dengan demikian, melalui perbandingan sistem ekonomi Islam dan kapitalis, kita dapat melihat bahwa nilai-nilai dan prinsip yang mendasarinya memiliki implikasi besar terhadap cara masyarakat mengatur kekayaan dan aktivitas ekonominya. Pemahaman yang mendalam tentang perbedaan ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sama panda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatiannya and see you next time.